Ini adalah semaian yang umurnya udah 2 minggu lebih ini. Ini kelihatan akarnya banyak kan? Udah saatnya pindah ke modul. 24 jam ditaruh di kanebo basah dan tertutup. Itu salah satu contohnya adalah etiolasi atau kutilang, kurus tinggi langsing. Dan otomatis saya, dia airnya mengalir terus di dalamnya ada pompa. Nah, jam sore begini udah mulai tidak terkena sinar matahari. Siang sampai jam 2 dia full. Itu mulai bergerak mataharinya, separuh kena separuh enggak. Nanti diteruskan ke modul itu. Lanjut ya, kita mau masukin benih yang sudah sprout, yang tadi di video tadi itu, yang udah diprasmai. Namanya ini prasmai, semalaman 24 jam ditaruh di kanebo basah, kemudian ditutup, dia akan keluar akarnya seperti ini ya. Rockwoolnya dipersiapkan dulu, diiris sesuai ukuran netpot, kemudian kita pindahkan. Caranya pindah pakai pinset. Nah, hati-hati ya, akarnya itu gampang patah. Nih, akarnya di bawah. Yang putih itu adalah calon akar di bawah. Nah, pada saat inilah sudah dihitung satu hari dan harus dikenakan sinar matahari, meskipun cuman sebentar, atau kalau ketemunya kita pindahnya sempatnya di malam. Nah, dia dikenakan lampu belajar aja ya. Di bawah sinar lampu dia akan mengira saatnya untuk bermekaran itunya, daunnya, untuk pembentukan daun. Dikira dia siang hari. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, nah kejadian kan teman-teman, banyak yang kejadian ini namanya etiolasi atau kutilang, yaitu tinggi kurus langsing. Dia panjang batangnya tapi tidak membentuk daun. Daunnya belum terbentuk sama sekali. Ini adalah kurangnya sinar matahari pada saat pembentukan daun. Jadi usia 24 jam setelah sprout seperti yang di sini ini pada saatnya dikenalkan sama sinar matahari. Step by step kenalnya ya. Jangan langsung panjang itu juga akan mati. Namanya juga masih bayi ya kan. Nah, ini contohnya yang masih umur 5 harian, 5-6 hari seperti ini ya. Ini saya kenalkan matahari mulai pagi sampai jam 1 siangan. Tuh, di air tidak mengalir, air statis. Untuk yang lebih besar lagi, saya punya ini namanya alat semaian otomatis. Dia mengalir gitu sampai cukup umur sampai 2 minggu lebih. Saya masih di sini karena dia antri masuk modul. Nih akarnya udah banyak nih. Ini adalah termasuk sistem NFT, yaitu air tipis yang mengalir. Dia mewakili sistem NFT. Nah, usia 2 minggu atau lebih ini sudah siap untuk masuk ke sistem. Mau lanjut ke sistem apa? Kalau saya sarankan yang pemula dan rumah tangga, sistem yang tepat adalah sistem DFT, di mana sistem itu memakai pipa biasanya, dan sambungan antara pipa konektornya itu tertinggal airnya. Kelihatan kan kalau sambungannya mengecil, berarti airnya tertinggal. Ini kita buka ya, yang satu kita buka gitu. Nah, di dalam masih ada air tertinggalnya. Itu untuk dia hidup akar. Akarnya biasanya bisa panjang, itu normal. Nih akarnya panjang, ya airnya mengalir. Biasanya akarnya berenang-renang ngikutin, makanya panjang. Kalau di NFT akarnya nggak panjang, akarnya itu melebar gitu. Itu semua ada plus minusnya, mau pakai yang mana. Kalau ini plusnya jika listriknya mati atau
nggak sengaja tercampur, dia masih bisa hidup karena di dalamnya ada air. Tapi kalau di sistem yang ini, dia bagus, aliran airnya tipis dan banyak oksigen. Tapi kalau begitu aliran airnya mati, maka tidak bisa bertahan lama. Sering kejadian. Untuk area septic, kita memilih yang model bertingkat. Kalau yang untuk areanya lumayan lebar gitu, bisa pakai sistem yang dijajar aja. Itu untuk apa sih? Kita menyaring mataharinya bagaimana. Kalau yang bertingkat, kita harus ngakalin sinar matahari harus kena merata. Kalau yang mendatar, kita tenang aja, pasti kena kan merata gitu. Nah, saya contohin lagi ya, di bawah ini ada sistem yang sederhana, yaitu rakit apung namanya. Ini dari box yang di toko buah itu loh, box pom. Nah, tinggal ini dilapisin plastik ya. Kemudian dia dilubangin atasnya, diisi air sampai terkena dengan netpot 1 cm gitu, setengah senti lah kena udah aman. Nanti akarnya kan lama-lama akan panjang dan mencapai airnya sendiri. Seperti yang di kangkung ini, nah akarnya kan udah turun, udah bisa mencapai air. Ini tanpa pompa, tanpa apapun, karena saya bilang kan sistem sederhana. Tinggal syaratnya harus dikocok setiap pagi dan sore supaya menimbulkan oksigen di dalam air. Tetap perlu kok, akarnya itu perlu oksigen. Tuh, keunggulannya airnya tetap dingin karena di box styrofoam. Yuk tinggal pilih, mulai aja berhidroponik meskipun dengan sistem yang paling sederhana, atau nantinya bisa pesan pipa juga. Oke, see you, bye.